Akhirnya sahabat Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani turun gunung, saudaraku, memberikan sebuah jawaban atas adanya tuduhan-tuduhan yang ada terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau nanti akan membongkar ya terkait sebuah hal yang mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang masih belum tahu soal Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini luar biasa sekali. Beliau yang akan berbicara, yang akan kita simak videonya, beliau adalah Kiai Haji Dawam Muallim. Ini luar biasa ya. Beliau bongkar di sini. Beliau sampaikan hal yang saya pikir ini sangat penting, saudaraku, untuk kemudian kita tonton videonya hingga akhir. Oke, biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab tuduhan dari oknum kiai yang menuduh bahwa orang yang meneliti nasab Sadah Ba'alawi, yaitu orang jahil, orang bodoh yang baru mempelajari satu kitab saja sudah meneliti nasab Sadah Ba'alawi. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Dawam Alim sebagai salah satu sahabat dari Kiai Haji Imaduddin Utsman akan menjawabnya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kami Al-Fakir Dawam Alim yang lahir di Sarang, Rembang, Jawa Tengah, tetapi kami mukim di Tangerang, Banten, sehingga kami sangat erat sekali, sangat akrab sekali bersahabat dengan Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan kami Al-Fakir Tamalim sudah sering kali mudzakarah tentang berbagai macam ilmu dengan Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir Tamalim akan menjelaskan siapa sebenarnya sahabat kami, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sengaja kami syutingan di depan rak kitab kami. Itu rak kitab asli, bukan background yang dari banner, ya bukan. Itu asli nih, asli rak kami, rak kitab kami. Yang di atas sebelah kiri kami itu adalah kitab-kitab hadis, mulai dari kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan kami, mulai dari atas, itu ada kitab Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian ada Tafsir At-Tabari, Tafsir Mafatihul Ghaib, atau Tafsir Al-Kabir min Ar-Razi, dan seterusnya. Di bawahnya ada kitab-kitab syarah hadis, ada syarah An-Nawawi, kemudian ada syarah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya juga ada kitab-kitab miliknya Madzhab Asy-Syafi'i, ya tapi bentuknya hadis yang disusun oleh Imam Al-Baihaqi, yaitu kitab As-Sunan Al-Kubra. Kemudian di bawahnya banyak sekali lah kitab-kitab nih. Kalau dikatakan bahwa kami hanya mempelajari 1-2 kitab saja, ya mohon maaf. Mohon maaf, insya Allah nggak akan berani kalau orang hanya belajar 1-2 kitab saja, kemudian berani untuk meneliti nasab Sadah Ba'alawi yang sudah dikenal di mana-mana. Beliau ini sangat dihormati karena memang klaim-klaim beliau di mana-mana seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini kan banyak sekali oknum loh ya, oknum habaib yang senantiasa kalau ceramah menjual nasab. Menjual nasab, mengaku-ngaku sebagai saya ini adalah dzurriyyah Nabi, saya ini adalah cucu Nabi, saya ini adalah ahlul bait, di dalam diri saya ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah dari berangkat semacam itu kemudian ada oknum habib yang menghina, mengatakan bahwa nasab dari Dzurriyyah Wali Songo sudah terputus semua, ya karena dari jalur ibu katanya. Lah dari demikian ini mereka membuat ulah di mana-mana, arogan di mana-mana. Mereka membuat ulah, bahkan sering menghina, mencaci maki para ulama NU. Lah kita sebagai warga NU, warga Nahdliyin kan tidak terima. Maka muncullah suatu ide, diteliti nasabnya. Apakah itu langsung dituduh Wahabi? Memang sebenarnya ada beberapa oknum Wahabi yang sudah menelitinya. Tetapi
kami independen gitu. Independen benar-benar untuk meneliti nasab ini dari kitab-kitab nasab. Kitab-kitab nasab yang disandarkan, yang ditulis oleh para ulama mulai dari tahun 400 Hijriah. Mulai 400 Hijriah sampai tahun 600 Hijriah. Ini kan 200 tahun. 200 tahun itu lama. Sedangkan ulama Indonesia ini kan jarang sekali mempelajari kitab nasab. Maka kita ambil kitab-kitab nasab yang disusun oleh ulama internasional. Mulai dari ulama-ulama internasional yang ada di Timur Tengah, mulai dari Mesir, mulai dari Damaskus Syria, mulai dari Irak, mulai dari Basrah, kemudian mulai dari Damaskus sampai kepada Andalusia. Kemudian ulama-ulama yang ada di benua Afrika, ya ada di benua Afrika, Al-Maghribi, Al-Jazair dan seterusnya. Ulama-ulama yang ada di Asia, yang ada di Pakistan misalnya, ada di India, ada di mana-mana. Mulai dari 400 tahun sampai 600 tahun. Termasuk juga ulama-ulama Iran, ulama-ulama Irak, di orang ulama Syiah nih. Diteliti semua nih kitab-kitab para ulama internasional yang ditulis pada tahun sekitar 400 Hijriah sampai 600 Hijriah. Dicari, dikejar-kejar, dicari adakah nama Abdullah atau yang ditasghir menjadi Ubaidillah. Kemudian disandarkan kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Inilah yang menjadi permasalahan. Kalau misalnya ini dijadikan permasalahan, kemudian yang dipermasalahkan itu juga menunjukkan kitab-kitab primer yang sama, dasar rujukan primer yang sama, bukan hanya 1-2 kitab, tetapi banyak kitab yang harus dijadikan muqabalah pembanding, yaitu kitab yang ditulis pada tahun 400 Hijriah sampai tahun 600 Hijriah. Ini cari semua, bukan hanya kitabnya Fakhruddin Ar-Razi saja, tidak, tetapi kitab-kitab ulama yang lain, begitu. Jadikan pembanding, ya, kalau bisa mulai dari 400 Hijriah sampai 600 Hijriah. Waktu 200 tahun itu sangat lama, sangat lama. Sedangkan dari generasi-generasi ulama muncul di dunia ini kan banyak sekali. Bukan di Indonesia, tetapi ini di internasional. Banyak ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Yaman sendiri, ulama-ulama Syria, ulama-ulama Maghribi, ulama-ulama Timur Tengah. Kan banyak sekali, apalagi dalam kejayaannya dinasti Abbasiyah dan juga diteruskan oleh Kesultanan Turki Utsmani. Dan ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muncul, terutama ilmuwan-ilmuwan nasab. Lah, kitab-kitab mereka harus kita cari. Kita cari. Masa enggak ada satupun ulama yang menulis kitab mulai dari 400 Hijriah sampai 600 Hijriah yang menulis nama putra dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, salah satunya ada namanya Abdullah. Karena selama ini yang ditemukan itu kan putranya Sayyid Ahmad Al-Muhajir hanya 3 orang, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Kemudian carilah kitab-kitab para ulama yang ditulis pada mulai tahun 400 hingga 600 Hijriah. Adakah ulama yang menulis nama Abdullah atau Ubaidillah? Jangan mencari kitab-kitab yang sudah jauh sekali jaraknya. Ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Oleh sebab itulah, mari kita teliti secara ilmiah. Jangan penelitian ilmiah dibalas dengan doktrin-doktrin, Masya Allah. Oleh sebab itulah, karena para ulama sudah terbiasa menulis kitab, mari kita teliti kitab-kitab para ulama yang hidup pada tahun 400 Hijriah sampai tahun 600 Hijriah. Demikianlah jawaban dari kami, semoga bisa dimaklumi dan semoga bermanfaat serta barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah saudaraku terkait apa yang kemudian disampaikan oleh beliaunya, Kiai Haji Dawam Mu'allim. Semoga kita dapat mencernanya, ya. Semoga kita dapat memahami lah terkait hal apa yang kemudian beliau jelaskan di situ. Oke, berbicara soal penelitian yang kemudian dilakukan oleh beliaunya, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, kita semua sebagai pendengar ini jangan hanya mendengarkan satu saja terkait penjelasan Kiai Imad, dari Kiai Imad. Jangan hanya mendengarkan satu saja. Ya khawatir nanti ya tidak tahu soal penjelasan yang lain, ya, yang kemudian Kiai Imad sampaikan terkait data apa saja yang kemudian beliau tunjukkan. Jadi
kita harus betul-betul ya apa mendengarkan itu ya, mencermati terkait emang Kiai Imad ini menggunakan berapa referensi soal nasab klan Ba'alwi. Jadi kalau kita mendengarkan apa yang kemudian Kiai Imad sampaikan dari video-video beliaunya, saya pikir kita bakal paham ya. Kita bakal tahu bahwa tesis Kiai Imad ini memang begitu sangat luar biasanya. Buku Kiai Imad yang kemudian Kiai Imad sampaikan dalil-dalilnya itu, referensi-referensinya itu tebalnya seperti ini loh ya. Penjelasan dari beliaunya, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan bagaimana referensinya Anda bisa cross check itu. Memang tesis Kiai Imad ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ini masih belum berbicara soal DNA ya. Berbicara soal tesis Kiai Imad ini, data yang kemudian Kiai Imad sampaikan tidak hanya satu, seperti itulah ya. Jelasnya saudaraku, tidak hanya satu, tidak hanya dua. Yang namanya meneliti ya tidak mungkin dong ya tidak meneliti banyak terkait kitab nasab, sejarah ya. Artinya dengan kita mendengarkan ya, penjelasan dari Kiai Imad, dengan kita membaca terkait apa yang dituliskan oleh Kiai Imad, ya kita akan paham ya, kita akan paham waduh sebenarnya Kiai Imad nih memang menggunakan luar biasa ya, luar biasa referensi yang kemudian disampaikan, tidak hanya satu dua ya. Jadi untuk teman-teman sekalian monggo agar penelitian Kiai Imad ini dipahami sebaik mungkin ya, biar tahu lah ya terkait apa saja yang kemudian Kiai Imad sampaikan, terkait hal-hal yang kemudian beliau jelaskan ya. Jadi biar tahu saudaraku. Jadi cernalah ya sebaik mungkin saudaraku. Pahamilah sebaik mungkin. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, itu saja yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada keliruan kata, ungkapan, narasi dari saya, ya kalau ada keliruan dari saya Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya saudaraku. Mohon maaf ya khawatir saya salah dengar akan apa yang kemudian disampaikan. Itu saja ya. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.